Dia cuma kemarin bilang sama saya dia lagi mau tetap ngedance di dalam, dia mau hidupin lagi YouTube-nya tentunya atas izin petugas-petugas di sana. Dia tetap mau berkarya di dalam sana, jadi dia nggak mau hanya diam. Halo, besinya kata Ani. Besti Seraya putuskan menyerah setelah kasasinya ditolak dan hukumannya menetap pada 12 tahun penjara. Fadel Bajide putuskan untuk tidak lanjut PK atas perkara hukumnya tersebut. Lalu bagaimana ya dengan rencana awal kubu Fadel yang sebelumnya ingin membongkar dugaan makam anak Loli sebagai upaya pembuktiannya dulu katanya. Benarkah Fadel kadung putus asa lantaran banding dan kasasinya ditolak sehingga ia takut kalau lanjut PK justru akan menambah masa hukumannya yang sebelumnya 9 tahun kini 12 tahun penjara. Kan kemarin itu mau ada rencana untuk membongkar kuburan, untuk tes DNA atas bayi tersebut. Dan saya bilang kalau nanti kita bongkar kemudian sampel DNA-nya yang di sana nggak mau diperiksa, sama juga bohong ya, buang waktu. Saya bilang satu itu, kedua nanti capek rame lagi, kemudian ya hukum di kita juga tidak pasti atas kebenaran ini. Kemudian saya cuma berpikir bahwa saya kembalikan semuanya kepada Fadel dan keluarga. Saya cuma kasih pandangan hukum untung ruginya seperti apa, mengingat kemarin aja perjalanan putusan-putusan itu luar biasa. Jadi akhirnya Fadel memutuskan udahlah, katanya nggak usah kak, saya mau fokus. Kalau kecewa sejak awal saya kecewa ya. Jadi fakta persidangan itu sama sekali tidak jadi pertimbangan. Bukti-bukti juga seperti diabaikan. Hal-hal yang meringankan pun gak ada sama sekali. Bayangin bahwa dia masih muda, bahwa dia belum pernah dihukum, bahwa dia punya prestasi, bahwa dia berkelakuan baik, bahwa dia kooperatif, bahwa dia sudah meminta maaf di hadapan persidangan maupun di hadapan media. Nggak jadi pertimbangan itu semua. Itu yang saya bilang ngeri ini. Itu yang membuat saya kecewa. Dari situ saya udah kecewa sebenarnya. Jadi waktu banding saya juga seperti yang tadinya saya yakini kebenaran itu akan berdiri tegak gitu ya. Tapi lagi-lagi ya masih kalah dengan tahap apalah ini yang dibuat. Sampai kasasi pun masih juga begitu ya. Tapi ya buat saya ya silakan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak lah. Ngeri-ngeri sedap ini. Gitu mungkin kalau dari saya. Yang tadinya waktu itu semangat kan ya, kita mau sampai titik darah penghabisan, cuman karena kita sampai di penghujung kasasi masih begitu juga, akhirnya dia cuma ngomong Indonesia kak. Yang Fadel yang kini memutuskan menerima hukuman yang telah ditetapkan padanya atas laporan hukum yang dilayangkan sang wanita Amazon yaitu Nikita Mirzani, kini emang kayak lebih memilih menelan kepahitan sambil terus mengikhlaskan. Lalu bagaimana keluarga melihat segala perjuangannya tersebut ya Besti? Dan benarkah Fadel kini telah dirundung penyesalan atas perbuatannya itu? Atau justru apa ya Besti? Win. Katanya pengen nikahin tapi nggak ngakuin. Gimana sih? Sebelum Guys, itu tadi iklan. Jadi jangan kalian pancing-pancing dia di live ini guys. Tenang. Lo pikir sebiji mata lo itu gampang untuk nikahin gue setelah semua yang terjadi? Ya, Mending kalian beli massage oil aja guys. Ini gak udah udah habis. minta maafnya juga lo. Tenang. Kita pastikan aja ya. Setidaknya lo akuin toh anak lo ya, gak jelas lo. Sebel banget, biarin aja biar netizen tahu Tenang. cerita aslinya kayak gimana. Dia kan di sana masih bilang kan itu bukan anak ini, DNA apapun itu. Anjir. Ya mungkin buat pembelajaran juga lah proses. Yang saya pikir apa kalau emosi lebih stabil atau lebih Emosi lebih stabil, tutur katanya lebih bagus. Ya.
tingkat pemikirannya juga lebih luas sekarang. Lebih dewasa ya. Lebih dewasa juga alhamdulillah semuanya. Semua kan pasti ada proses pembelajaran. Iya. Mungkin ini proses pembelajaran Fadel untuk menjadi lebih dewasa dan lebih baik lah ke depannya. Gak masalah. Jadi yang penting di sini Fadel fokus, kita fokus ke Fadel, keluarga fokus ke Fadel, kita jalanin. Ya. Ya, Jadi kita nggak terlalu mengurusi apa yang bukan urusan kita kayak gitu. Kita untuk fokus ke Fadel, ke support Ya. Fadel, ke Fadel. Hormati proses hukumnya, kita jalani terus. Tapi ada sedikit kecewa nggak sih, artinya kasasi justru malah Ada kecewa ya, tapi malah lagi kita mesti harus menghormati lah persidangan. Ya normalnya dari awal ya kecewa namanya manusia kan ada ya, kecewa itu ada dari awal di step 1, step 2 sampai sekarang kecewaan itu pasti ada. Cuma mau nggak mau kita jalanin, kita semua fokus ke Fadel, ikhlas, nilai ta'ala. Allah nggak mungkin tidur gitu. Iya. Jadi apapun yang mau dirancang seperti apapun, Allah nggak akan tidur. Kita sih yang saya yakin itu istilah aja. Tapi padahal pernah misal dalam apa yang dilakukan dari misal Maksudnya nyesel, ya dengan apa ya pacaran dengan loli lah segala macam. kayaknya itu pertanyaan sebelum-sebelumnya juga ya. Iya. Udah selalu ditanyakan, mungkin bisa nanti tanya kepada langsung kali ya. Iya. Karena kan bukan Fadel. Kali Ya, ada cerita gitu bang. Nggak ada sih, nggak ada. Fokusnya sih mereka kita nih ke Fadel, fokusnya selalu support, dan Fadel selalu fokus ya ke keluarga. Enggak yang pada gimana sih. Nah, di tengah perjuangan Fadel menghadapi kenyataan dengan hukuman yang telah diterima yaitu 12 tahun penjara, Loli justru seraya menunjukkan rasa move on-nya dengan mengucap bye dalam video yang beredar di sosial media. Apakah sakit hati Loli juga bertambah karena Loli diduga sempat terlilit pinjaman karena Fadel? Dan seraya tak ingin lagi bersangkutan dengan Loli, keluarga Fadel lebih memilih untuk fokus pada Fadel yang kini dinilai telah 360 derajat berubah. Walaupun dalam perubahan tersebut keluarga sempat terlihat mencoba kuat ketika Fadel mempertanyakan camilan risol buka puasa favoritnya yang biasa selalu ada di rumah saat buka bersama di rumahnya dulu. Sama nanyain buka pakai apa di rumah? Apakah ada risol? Apakah ada lontong? Seperti biasa, Ya. apakah ada cabai rawit? Itu kesukaan dia semua. Masih ada deh, tenang aja. Dan itu gue yang ngabisin. Kita nggak dulu serius. Jadi mental namanya kan masih muda ya. Jadi mentalnya tetap terjaga. Jadi kita imbangin dengan kadang serius, kadang juga bercanda. Ntar kadang serius lagi. Alhamdulillah dia kuat banget dengan umur yang segitu, dan ada pembelajaran juga. Itu sih yang paling penting, ada pembelajaran juga dari masalah semua ini. Kalau nggak kayak gini kan nggak ada pembelajaran dong, nggak ada proses dong. Ya tamparan yang keras ya. Tamparan yang keras Bukan Fadel aja, buat kita. buat seluruh yang sekolah Fadel lah. Iya. Ya. Dan 360 derajat lah perubahannya Fadel. Dari yang dulu pertama kali sampai yang sekarang perubahannya sangat drastis. Reportnya sama lebih religius. Masih proses. Ya. Masih proses. Tapi memang bosnya Fadel pengen hantar Quran. Khatam Quran niat ya. Cuma kan masih proses nih. Mudah-mudahan tembus nih. Ya, bismillah lah. Sebelum Lebaran nanti. Ya, bismillah. Yang penting hatinya baik. Ini udah penampilan kayak gitu, hati begitu, udahlah pakai konkret. Halal lu yang kecintaan, iya waktu itu kan kecintaan, sekarang kan enggak. Siapa coba yang waktu kalau lagi pacaran gak cinta? Cinta lah, tapi kan sekarang udah enggak. Udah move on. Bye. Jadi Laura ngambil itu, tapi dia sambil konsumsi ini. Ini yang kita pin, yang tadi pada komen 200 orang mau ini. Baru sadar ya enggak? Perasaan udah setahun ya sadarnya ya? Iya, udah dari kemarin kan? Udah dari kemarin. Alhamdulillah ya Allah, iya makasih ya guys doa. Bukan baru sadar sekarang, udah dari kemarin-kemarin. Udah ya guys, aku mau makan pizza dulu bentar. Waktu habis putusan banding aja saya sempat lihat di media udah muncul tuh, udah ketawa-ketawa udah.
nggak ada trauma seperti yang disampaikan di dalam putusan, di dalam pembelaan jaksa. Nggak ada tuh trauma, udah joget-joget tertawa-tawa, udah dagang live lagi. Fadel yang kini telah memutuskan menerima dan tengah berproses menjadi lebih baik tak hanya diakui oleh keluarga yang kerap menjenguknya, tapi juga kuasa hukumnya Oya Abdul Malik. Disebut Oya, Fadel bakal aktifin YouTube dan terus berkarya sambil nunggu remisi, Besti. Wah, bakal tetap eksis ya, Besti. Jeruji gak akan menghalangi Fadel untuk Fadel tetap berjoget, Besti. Dia cuma kemarin bilang sama saya dia lagi mau tetap ngedance di dalam, dia mau hidupin lagi YouTube-nya, tentunya atas izin petugas-petugas di sana. Dia tetap mau berkarya di dalam sana, jadi dia nggak mau hanya diam. Dia bilang kan, saya nggak mau berhenti berkarya kak, ini kan cuma beda tempat aja. Tapi kan bukan berarti di sini saya juga mesti berhenti gitu. Ya benar juga. Saya bilang bisa juga jadi pelatih dance di dalam ya kan, daripada yang lain pada nganggur. Ya mudah-mudahan saya lihat lebih inilah, dia lebih produktif juga. Saya bilang kemarin masih ada remisi, terus dia juga bilang dia mau lebih aktif lagi di dalam sana. Ada beberapa kegiatan yang mau dia ikuti, tentunya itu juga dalam rangka upaya supaya tetap menjaga perilaku positif, produktif, itu aja. Putusan kita terima, kemudian sudah bisa mudah-mudahan kekejar untuk revisi lebaran besok sama Agustus kemarin. Ya Besti, semua emang akan berproses. Semoga semua yang dialami dan diikhlaskan jadi pelajaran gak cuma untuk Fadelnya aja, tapi juga buat kita semua. Kalau Fadel lebih fokus untuk dapat remisi dan gak lanjut upaya hukumnya ke PK atas perkaranya, ya udah doain aja ya Besti. Yang penting tetap eksis. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani, Besti. Pasti kata